warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salviani, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang sistem regulasi. Sistem regulasi dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu sistem saraf, yang kedua sistem indera, dan yang ketiga sistem endokrin. Sistem saraf itu tersusun dari sel saraf atau neuron. Sel saraf yaitu dibagi menjadi 2, ada saraf pusat dan saraf tepi. Yang pertama, saraf pusat. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum otak berfungsi untuk menerima rangsangan, memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsangan, penalaran, pengetahuan, dan daya ingat. Otak terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sumsum tulang belakang yaitu terletak di dalam tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf tepi. Sel saraf tepi juga dibagi menjadi 2, ada somatif dan otonom. Somatif yaitu sel saraf sadar yang berfungsi untuk mengatur aktivitas yang sadar, sedangkan otonom yaitu saraf yang tidak sadar yang berfungsi untuk pengaturan internal tubuh dan tidak melibatkan otot-otot rangka. Somatif yaitu ada 2, ada cranial dan spiral, sedangkan otonom terdiri dari simpatetik dan parasimpatetik. Struktur dari sel saraf yaitu ada dendrit, akson, nukleus, badan Golgi, sel sekuans, lubung myelin, nodus Ranvier, badan sel, dan bonggol sinapsis. Sedangkan fungsi sel yaitu mengantarkan impuls atau membawa rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Proses terjadinya gerak ada 2 gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Yang pertama ada gerak biasa. Rangsangan yang diterima oleh reseptor akan diteruskan ke saraf sensorik, lalu dihantarkan ke saraf pusat. Lalu setelah sampai di saraf otak, akan diubah. Setelah diubah, tanggapan akan dikirim oleh otak melalui saraf motorik untuk dilaksanakan ke saraf efektor. Gerak biasa terjadinya lebih lambat daripada gerak refleks, karena gerak refleks yaitu gerak tanpa dipengaruhi kehendak dari otak. Gerak refleks terjadi sangat cepat karena jalan yang ditempuh oleh rangsangan lebih pendek daripada gerak biasa. Yang kedua yaitu ada sistem indera. Ada penglihatan, pendengaran, pengecap, dan pembau. Penglihatan yaitu ada mata. Struktur dari mata yaitu ada otot ciliaris, sclera, otot rectus, vitreous humerus, koroid, saraf optik, bintik buta, fovea, retina, iris, lensa pupil, kornea, ligamen supensor, dan konjungtiva. Fotoreseptor mata terbagi menjadi 2, yaitu sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Kelainan dari mata yaitu ada miopi, hipermetropi, presbiopia, astigmatis, katarak, buta warna, rabun senja, dan glaukoma. Yang kedua ada pendengaran, yaitu struktur dari telinga, yaitu ada tulang tengkorak, malleus, incus stapes, jendela oval, saraf auditorik, cloaca, jendela bundar, saluran eustacio, gendang telinga, daun telinga, dan saluran telinga. Bagian dalamnya itu ada saluran Stongga-Ching, ampula, kupula, saraf vestibula, cloaca vestibula terdiri atas utriculus dan sulcus. Proses pendengaran yaitu berawal dari sumber suara lalu dikumpulkan ke daun telinga. Setelah itu masuk ke lubang telinga, lalu ke saluran telinga. Setelah itu masuk ke gendang telinga, lalu ke getaran suara, lalu masuk ke 3 tulang pendengar. Setelah itu ke jendela oval dan timbul gelombang di perilimfa. Setelah itu membran Reisner dan endolimfa bergetar. Setelah itu membran basilar bergerak, lalu membran tectorium ke saraf auditorik, lalu ke otak.
Selanjutnya ada pengecap. Pengecap yaitu ada lidah. Lidah adalah alat indera pengecap. Reseptor-reseptornya peka terhadap bahan-bahan kimia. Dapat mendeteksi 4 rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Manis terletak di ujung, sedangkan asin ada di sini, sedang ini manis dan ini pahit di ujung kuncup pengecap terdapat di sisi papillae pada permukaan lidah. Yang terakhir yaitu ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsinya yaitu menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, serta merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksigen, meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, serta mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, mineral. Sistem endokrin juga tersusun dari beberapa kelenjar, yaitu pertama ada kelenjar hipofise, yaitu terletak di dasar tengkorak, bagian dari kelenjar endokrin yang memiliki fungsi untuk mengatur hormon, terdiri dari 2 lobus yaitu anterior dan posterior. Yang kedua yaitu ada kelenjar tiroid, terletak di depan leher, berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada kelenjar paratiroid. Yang pertama yaitu terletak pada kelenjar tiroid, terbagi dalam 4 bagian dan menghasilkan hormon untuk pengaturan kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar timus. Tingginya yaitu setinggi trakea, berfungsi untuk menghasilkan limfosit. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau disebut juga anak ginjal. Terbagi 2 dan terletak di bagian atas dan kanan ginjal, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, serta berfungsi untuk konstriksi pembuluh darah, relaksi bronkus. Yang terakhir yaitu ada kelenjar pankreas, terbagi 2, yaitu ada alfa dan beta. Alfa yaitu menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Terakhir yaitu ada kelenjar kelamin, terbagi menjadi 2, ada testis dan ovarium. Testis pada pria yang menghasilkan testosteron dan ovarium pada wanita yang menghasilkan estrogen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.